Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah adanya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang sangat kita hormati, kemudian ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Musholla Al-Ittihad. Iya, Bu? Iya, Pak. Iya, Bu. Tidak, Bu. Baik. Rahimahumullah. Dan juga ini ibu-ibu ini dengan ibu ini beda. Nggak sama. Oh sama. Jadi itu Ada pembeda kayak ini. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nah, nggak apa-apa. Biasa saja. Ya, yang penting semangat ibadah itu yang perlu. Jangan sampai awak kendor pula. Acara kita halal bi halal atau halal bin halal. Halal bi halal. Jadi halal itu baik, itu jelas. Bi itu adalah penekanan dengan halal, baik halal dengan baik, dengan halal baik dengan baik. Itulah balape-lape sebenarnya itu. Jadi tidak ada masalah seharusnya dong. Seluruh masalah beres. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir kita laksanakan itu membuat kita menjadi menang. Oke Bu, hadirin kaum muslimin, kita live di YouTube Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak sempat sekarang, yang mendengar di rumah, yang langsung boleh tengok nanti buka saja Buya Herman Tanjung. Nama Herman Tanjung, walaupun tidak diminta, Bapak Ibu sudah tahu. Siapa beliau utang ya? Masa gua dalam angkot kan siapa ya? Ini macam gue mah banyak macam gue kambing macam gue mah. Ya, tidak biang ya. Ini belum bisa. Untuk program bisa belum bisa. Oh ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi nama Herman Tanjung nanti kita buka lagi di live. Ini tak ngasih dulu gitu kan. Di YouTube bisa, di Instagram ada, termasuk di Facebook juga ada. Kita share semuanya. Jadi medsos yang dibuat kurang tuh pagunon dari lo. Kurang ya Bu? Tidak. Awak orang psikologi dakwah tuh S1 mau fakultas dakwah. Jadi ada kalau audien tuh lagi bisa, aku nggak boleh. Nah, gitu. Enggak, dia gelisah tuh harus bertanam. Kalau macam dia penyo, aku tidak nak acara awal dan tidak gitu. Jadi S1 umum pendidikan masalah komunikasi. S1 pendidikan, S2 pendidikan. Jadi S2 umum, S1 umum 2 kali. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang penting cari ilmu itu. Dalam rangka kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan kita selalu semangat dalam menjalankan ibadah. Dari awal sampai akhir Ramadan, sampai hari kemenangan Idul Fitrah atau Idul Fitri. Walau dalam situasi, kondisi apapun yang disampaikan orang, ibadah awak jangan ganggu. Itu yang perlu. Jangan sampai terhadang pula. Dan ada pula yang menghalang. Bapak Ibu hadirin, ibadah itu hubungan seseorang dengan Allah. Itu tidak bisa dihalangi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita juga bahagia dari anggota Dewan Masjid. Makanya penting kami sampaikan, juga kami suarakan. Dari awal Ramadan sampai 30 tidak ada masalah. Pesantren Ramadan CD, SMP, SMA di sekolah, ya Bu ya. Karena aku pemateri, makanya gua tahu di sekolah. Tidak ada masalah kan? Kok di hari kemenangan, di hari fitrah dipermasalahkan? Tolong
Itulah gua live di YouTube. Jangan diganggu ibadah. Itu hubungan dengan Allah. Jangan. Kalau yang lain silakanlah. Toleransi boleh. Tapi kalau masalah ibadah, masalah akidah, masalah tauhid, tidak ada toleransi itu. Titik ada koma. Jangan goyah pula kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat itu nomor lalu. Oh pakai protokol kesehatan jadi. Bu, ini kan Bu? Protokol kesehatan dalam Islam itu jauh lebih hebat. Bukan hanya mencuci tangan sepergelangan tangan kok. Idza kuntum ila shalat fagsilu wujuhakum. Kan gitu. Apabila kamu hendak melaksanakan salat basuh wajahmu. Mayang wajah Pak. Mulai dari tubuh rambut. Bu, jadi dari gua. Batikkan yang gua sampai ke tubuh rambut gua. Rambut di situ gua. Aduh, kok deh. Ambo kok kamakanmu kancang mengambil. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi dari siku sampai kemari itu masa. Wa iyyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Enggak sampai pergelangan dong. Kalau yang diajar oleh kesehatan itu sampai siku juga. Awak sampai kemari, makanya kita menyampaikan ke jemaah pelaksanaan menjaga kesehatan orang Islam itu jauh lebih hebat. Tidak boleh masuk ke dalam masjid yang musola kalau dia tidak suci, dia tidak bersih, tidak boleh. Kan jaleh tu. Orang sapu berusikum, sapulah kepalamu, wajulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Makanya awak sampai sering menyampaikan jaga wudhu. Dari rumah adalah wudhu ada. Biasakan berwudhu kama-kama Bapak Ibu. Biasakan. Makanya timbul konsep wudhu bukan hanya untuk sholat. Ingat loh. Kita sering membahas ilmu tauhid. Kalau dalam WIB biasanya membahas ilmu tauhid. Jadi kalau wudhu hanya untuk sholat, berarti belum duduk tauhidnya dulu. Karena saja wudhu. Ibu pengen ngajar akan baik ke sekolah, wudhu dulu. Baik ke kampus kuliah, wudhu dulu. Baik ke radio, wudhu dulu. Mulai asaju dan kedai wudhu dulu. Baik ke sawah, wudhu dulu. Ibu-ibu memasak di dapur, wudhu dulu. Ini dalam rangka lebih halal ya. Gitu. Jaga wudhu. Hebat kalau wudhu itu. Dan ibu, jasa terima. Jadi wudhu itu sangat hebat sekali. Makanya jangan sampai wudhu itu 3. Kama saja wak baik. Jadi wudhu bukan hanya untuk sholat, baik kuliah, baik sekolah, baik radio, kama saja jaga wudhu. Wudhu dulu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau awak menjaga wudhu, Bu, lagi sih terang Bu? Lain. Kalau dia katanya boleh Bu. Supaya tidak niang-niang lewat. Kalau kita menjaga wudhu, Allah menganggap kita orang yang dicintai. Bapak Ibu hafal itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang suka taubat, dan Allah mencintai hambanya yang mutatahhirin. Biasanya dari Al-Quran itu tulis di situ. Yang suci, yang bersih, yang taharah, yang bau. Menentu Bu? Ya. Ambo gak ada katanya saya Bu. Supaya ibu nak menentu, mulai menentu tanya suami. Satu belalang atau aja. Oh itu ya. Itu lamban namanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi wudhu sangat hebat. Makanya di sekolah sampai izin Pak Kama, tanya dulu. Pak SKJ Pak, apa SKJ? Sasak ayam kan? Bau dua kali ya? Anda data biasa, nyuka panjang Pak? Nggak apa-apa. Tanya, wudhu itu najis atau
Itu caranya. Jadi ibu terapkan itu. Tidak kepada dosa, ada pahala, ada itu. Atau majelis tadi ibu-ibu izin Ustaz, mabuk, nyolong, gaji, boleh ibu dia. Itu caranya. Jadi wudu itu sangat hebat sekali. Nah, makanya dalam rangka kita halal bihalal, jadi halal bihalal itu adalah tambah ilmu. Ilmu menambah. Jaga wudu. Kalau kita jaga wudu, maka bukan hanya 1, 2, 3, ratusan bahkan ribuan malaikat yang menaungi kita. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal awak tengah jalan, melantak udah jatuh. Takdirkan Allah meninggal awak di situ, kita dalam keadaan berwudu. Ibu-ibu memasak di dapur. Dapur masak bu? Dalam kamar lah. Memasak di dapur, masak dihidangkan ke anak, ke suami, ke keluarga dalam keadaan suci berwudu. Masya Allah. Makanan yang dimakan oleh anak keluarga awak dalam keadaan berwudu. Biasakan wudu. Awak setiap apa kan pasal baju air. Kecuali kalau juga kasih wudu ayolah dengan air. Jadi biasakan wudu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi biasakan ibadah amalan wudu. Itu kan hal yang sepele itu. Baik, Ibu, sholat berjamaah itu berapa kelipatan derajatnya? Berapa? Kalau jamaah berapa derajat nilainya? 27. Kau ada jadi Ibu? Lah, kalonnya. Bagaimana sekali yang solehah gitu? Ya, masih kuliah? SMP bro, unggul sama damai. Masya Allah, sehat manusia. Ya, jadi biasakan kita jaga wudu. Kalau sholat berjamaah kan 27, ya bu ya. Makanya awak biasa anak tuh ditanya dulu, lagi sholat, lagi bu ya. Jamaah enggak? Itu penting, ya pak. Ada suara pak? Tidak mulai kan? Biasakan jamaah. Nah, kalau sholat berjamaah kita tidak boleh. Tidak ada. Harilah. Kalau sholat berjamaah 27, kelipatan nilainya. Ingat, Bapak Ibu hadirin jamaah. Kalau wudu dari rumah, ibu berwudu, baik kamu sholat, baik sholat. Tiba di musola, ibu wudu lagi. Itu wudu di atas wudu namanya. Jadi dulu tuh memperbaharui wudu. Boleh, boleh. Kelipatan nilai pahalanya 50 derajat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Ini tapi ya wudu tuh. Kecuali kalau tak kerja iya. Tapi dia semua kan biar ya. Ibu yang terima. Jadi penting wudu itu. Kan hal sepele itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami kalau beliau wudu batal, wudu beliau, batal, wudu beliau, batal, wudu beliau. Seperti itu terus. Namanya jadi wudu, memperbarui wudu. Ini sampai batal wudu apa? Kalau apa wudu banyak sekali yang bisa laksanakan. Kita terjaga, hati kita terjaga, sentuhan dengan ibu-ibu yang bukan mahram kita terjaga. Bagus itu. Jaga wudu. 1, biasakan jaga wudu. Ada yang bertanya aku boleh? Yang kedua, karena ini maksudnya kawin dua. Ikut main HP kok, saya moto-moto kok, enggak ya? Moto kok? Moto ibu sudah? Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi share nanti di YouTube di mana kayak bahwa musola Al-Ittihad itu ada. Oh gitu. Kegiatannya begini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan promosi dah toh. Ambo ampe pengurus masjid itu di Alai Mutazakirin. Hanya sana tuh. Tu bidang dakwah Anda PABI Tombol Herman Tanjung. Ambo yang mau rusak itu. Kemudian di bypass Musola Kuba
di Tampek 3 Masjid Al-Hijrah, kemudian di Bali, Libya. Kita pengurus di sana. Itu kita sampaikan seperti itu. Laksanakan ibadah, namun tetap jaga. Kalau ada imbauan-imbauan dari pemerintah, kita ikuti. Umat Islam itu jauh lebih santun. Ati Allah, ati Rasul. Taat ke Allah itu wajib. Taat ke Rasul itu wajib. Kemudian wa ulil amri. Kadang ayat itu banyak dipermainkan oleh orang. Dan pemimpin kamu, taat kepada pemimpin itu bisa wajib, bisa enggak, malah bisa haram. 5 wajibnya, selagi pemimpin kau taat kepada Rasul dan Allah, itu wajib taat. Tapi kalau pemimpin kau tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan ikuti, haram hukumnya itu. Dalilnya, la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh, dalam di sana larangan, tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah. Jadi kalau melanggar aturan Allah pemimpin itu, nah itu hati-hati dan waspada. Jangan ikut oleh. Boleh dipertanyakan. Nah, itu namanya unsur musyawarah. Musyawarah Pak, kami sholat hubungan dengan Allah, tolong jangan dilarang. Kalau yang lain-lain bolehlah. Oh, pakai protokol biasa. Jadi jangan salampi lah. Di mau lampi bisa speaker. Masker dipakai. Jangan salampi lah. Di mau lampi bisa tuh. Bau tua. Tidak boleh masuk ke dalam masjid ke musola kalau tidak wudu. Jauh lebih hebat dari itu. Anaknya dalam Islam tuh. Jangan tanggung-tanggung. Ingat Bapak Ibu, virus corona tuh, si COVID itu makhluk sama dengan kita. Kita sudah lihat di YouTube itu. Jangan takut sama corona. Virus corona itu tidak membunuh, itu hanya ada. Lu gimana? Sebab itu banyak. Jatuh di jalan ini mati itu. Ditambah lalu ada yang mati itu. Aduh. Jatuhlah kaki itu lah. Oh makan semua tu. Kek makan wala kek adingin kalau nasi itu loh deh. Kaki bagoleh sebentar loh. Antara nasi dia dingin tu baralah muat tu bu. Lepas 3 jam. Dah sampai itu. Baralah muat. 5 menit kalau lama tu. Jatuh kaki itu dah. Tapi tidur kan? Pelaloknya tu. Jadi jangan takut dengan itu. Bahkan semakin banyak wabah, musibah, bala bencana, penyakit, itu semakin dekat kepada Allah dan semakin menjauh. Aku masih takana dulu di kampung-kampung ya Bapak Ibu. Kalau ada musibah wabah itulah bala itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hantam dengan itu. Orang parah Allahu Akbar begitu. Jadi di Palestina. Aku memakai kok gini kok buat deklarasi persaudaraan gini kok. Kok bisa kok? Palestina. Saudara kita, beliau tuh bukan mempertahankan diri pribadi di situ dulu, bukan hak miliknya dulu, milik orang beriman. 1. Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Kedua, banyak para nabi dan rasul diutus dari sana. Ketiga, ingat bahwa Masjidil Aqsa itu Rasulullah salat di situ, baru melaksanakan Mi'raj, Isra Mi'raj di sana itu. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al-Isra surah yang ke-7 ayat pertama. Coba ya. Jangan takut ya Pak menyampaikan kebenaran tuh. Ada tantangan dunia itu. Itulah sunatullah, hukum alam. Allah tidak melihat dari hasil usahamu, tapi Allah melihat bagaimana usaha yang kamu lakukan itu. Hasil
itu hak Allah. Ndak hak awak tuh. Jadi awak usaha dulu. Kan ada cerita dulu tuh, mungkinlah masuk ke WE bapak-bapak ibu-ibu ya. WE ya. Nah, ke WE masuk. Cai itu buang pipi dengan apa? Dengan cicak. Tak kala Nabi yang dibakar itu Nabi Adam ya? Nabi Ibrahim alaihissalam nyambui tadi di cicak abu ada api wah abu orang pipi ada nyambi ayah dia foto kau bisa buang tu foto itu apa itu patu dia patu dia foto dia tu foto nyambi ayah tu dia siram kap ini kadang tu cicak oi burung pipi ada kata lo pada mapi kadang tu dengan foto lo nak kayu itu tu hanya aku itu cicak kadang api itu cicak pipi tu Allah tidak melihat hasil usahaku, tapi Allah melihat memandang aku berpihak kemana, kepada kebenaran atau kepada batil, kepada kebenaran kepada kemungkaran. Nah itu yang perlu. Jadi awak semasa ibu jangan sampai berpihak kepada kebatilan, berpihaklah kepada kebenaran. Ndak kalau dia awak sebisa awak modelnya bisa awak. Makanya Nabi muajan awak man ra'a minkum mungkaran. Kalau kamu melihat kemungkaran, kemaksiatan, fahsya, tidak elok, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Jadi kalau penguasa, pejabat, kalau ada kemungkaran cegah. Kalau ada orang parah amankan. Satu orang mengamankan, tidak mengaminkan saja dah. Kuan yang lain. Satu orang. Kalau kita sebagai penguasa, fa'ilam yastati, kalau tidak tahu, fabilisani, dengan lisanmu. Nah ini dakwahmu, fatwamu, pendapatmu itu mungkar, itu salah, sudah boleh. Kode etik perperangan salah itu. Rasulullah juga ada perang dulu. Ada perang dalam Islam itu, tapi tidak membunuh, tidak menjajah loh. Bukan menjajah. Salat lah. Oh, sama-sama ya. Walaupun sakit itu, oh semangat ya, Wak. Kita boleh semangat lah. Dunia kan nanti kita melihat. Jadi Allah melihat, menilai bagaimana usahamu itu. Asal masuk hidup itu kalau usaha orang tak. Masuk hidup itu, tidak ada tempat lain loh. Tidak ada tempat lain. Kita baru Bapak Ibu awak sampai pada alam nan kampe. Satu alam ruh, kedua alam iradat kehendak Tuhan, dan ketiga alam rahim. Dalam alam rahim nah, itu bisa kita katakan 9 bulan, 10 hari, bisa capek, bisa lambe. Untuk ini bisa besar. Jambara ada lagi di mawe ini lagi. Nah, tanggal berada, tanggal cantik itu bisa itu mah. Tapi berapa di Parui keluar. Nah, tuh alhamdulillah istri yang mau mempetkan ibu. Mana anda berubah? Saya dokter 3 kalinya. Tapi kata Allah kan Pak. Iya kan, maka Allah. Awak rencana, Allah punya rencana juga. Ah gitu. Jadi nan sampai alam dunia. Kok ini Pak? Alam dunia, alam tempat istirahat. Oh? Istirahat. Oh, istirahat ya. Betul itu. Kalau tanya aku boleh. Jadi yang penting bagi kita adalah kita jaga qalbu kita. Jangan sampai rusak, karena kita akan menghadap kepada Allah. Dado ini dalam Allah. Paling kancang mau manusia ini 200 tahun. Ada Pak? Dado ya. Kalau 200 tahun akan aduh, itu kurang juga itu. Makanya jangan coba berdoa minta panjang umur. Ya Allah panjang kalau umur. Ya kita 200 tahun doa. Dan yang ini ada cucu Ya Allah, agil umur sedang lo.
Kita saati Allah lah gitu. Ya, wa ma tadri nafsu bi ayyin ardin tamut. Kapan di bumi mana sedang mana? Surah Luqman surat 31 dan 3 Allah jelaskan. Kita akan meninggal itu rahasia Allah, bukan rahasia kita. Jangan jaleh kalau berusaha. Alam nangkape itu. Nyoti go balik penyaknya. Perjalanan kita 13 episode. Awak sampai alam nangkape. Berapa tinggal lagu? 3 balik dikurang sampai 9. Panjang, jauh. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, perjalanan manusia itu di alam dunia itu adalah bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Sementara lautan yang diharungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bakal menerima. Inna akramakum indallahi atqakum. Bekal yang terbaik itu adalah takwa, ketaatan kepada Allah. Jadi sekali lagi kepada jamaah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, panggilan awak ka surauga, ka mushola, kegiatan-kegiatan keagamaan itu panggilan iman, sholat itu panggilan iman, tarawih panggilan iman, puasa panggilan iman. Kalau iman diadaki di mushola lain di masa jauh rumahnya datang di rumah, pasti datang. Tapi kalau iman dia jauh dari mushola al-ittihad lain balanci-lancian rumah di mushola nanti indah di rumah. Iman tu yang jauh. Balanci-lancian tahu? Tuan. Mohon maaf, orang kampung di Pasar Minang itu campur dua sebelah. Nanti tidur di awak deh. Jadi sebab itu iman perkuat, teguh, kuatkan iman itu. Lain buruh patui, nanti jadi kalau hujan dari Ubayuah datang juga ke Surabaya, itu caranya. Karena ada seorang yang buta, dengar Bu? Orang yang buta datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya saya buta. Terus apakah harus juga datang sholat berjamaah? Kata Rasul, lain tadanga sawazan. Lah iya Rasulullah. Mandangnya itu diterima atau dimato? Dari motor. Itu jadi ya. Nam buto yang mana tadi mato. Nam mandangnya terima. Lain tadanga sawazan. Lah iya Rasulullah. Tamat. Itu apa? Ini penting. Alhamdulillah Bapak Ibu sawananya bersyukur awak lahir rumah awak dake di rumah ibadah. Bersyukur awak sawananya itu ada datang. Salat itu penting. Jangan sampai tidak salat. Rasulullah menyampaikan ke anak cucu beliau berjale-jale, Fatimah salat. Salat ya. Saya Rasulullah bapakmu, tidak bisa menolong besok di akhirat kalau kau tidak sholat. Sholat ya. Rasulullah jangan kandung seorang. Kan bisa ya Nabi mengejek kan. Fatimah tanam salah besok kan ada api di akhirat. Bisa kan? Bagi Rasulullah apa yang bisa? Bisa Rasulullah tapi tidak sholat. Muru auladakum bisolat. Ajak anak-anak awak ke surau, ke musola, ke masjid, ke rumah ibadah, dakian. Ado anak datang ke surau, ke musola, pakai luitnya, mari puitnya, pakai prinsip di Minangkabau. Salah ke sapu, tukar rasa. Kalau salah dia tegur, jadi padian. Pakai luit anak padian saja. Itu bukan mendidik namanya itu. Mendidik itu bukan seperti itu. Salah bahasa pun tukar bahasa. Tapi jangan dilarangnya. Hei, ribut kayu kajian. Sudah. Pulang. Yo pulang anak kok. Habis itu beri remaja panggil. Anak-anak datang lah beri remaja hari ini jatuh dulu. Dulu ya. Jamaah kau ini kau stay nanti bo. Agak jangan aku mati. Saya lah kami kau
Tidak ada ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir anak dari masjid, tidak ada itu. Carilah kitabnya, mana? Bahkan Rasul sedang sujud tahu? Rasul sedang sujud kan? Sedang sholat itu. Naiknya ke pundak beliau, cucu beliau Hasan wal Husain. Kalau dia main soka nama dia, main kuduk-kuduan, main buka-buka ya. Naiknya sama itu. Lebar tiap Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan dalam sholat itu, dalam ibadah. Rasulullah sedang khutbah di atas mimbar, balari cucu beliau, tak taruh kaki, tak jatuh, tak dilapah, tak tulungkui, malah ruangnya dikaja dan Rasul digendong. Coba kalau awak gini, awak sedang ketik juga, kena mana? Ada yang kecil orang. Begitu Rasul dalam mendidik itu. Jadi kalau ada anak gagalui, jangan diusir, dinasihati. Nah, ya, awak ini sholat tarawih, sholat jamaah, mandanya wirid, jangan ribut. Dua, kalau tak tahu duduk lagi. Ya, bagaluinya, maribuinya, ditegur. Oh, kalau ya kecil, gitu. Akhirnya punya. Baru di rumah sampai ya. Tadi kan sampai ya. Ndak bagalui. Besok ya bagalui lah. Ya. Jadi lah. Besok datang lah. Tu pada datang semua. Kau suku lagi dah sampai ya. Anda boleh. Itu kan namanya tu. Mati anak begini. Bapak Ibu ingat 5, 10, 60 tahun yang akan datang anak bagalui tadi itu nak kemarin musola al-Ittihad coba. Kalau awak 60 tahun lagi, inilah berapa? Masya Allah. Tambah 60. Lah 100 sekian tu mah. Tidak betul, gambar itu dah. Ini orang kemarin. Nah kalau anak dijauhan dari rumah saji, dari musola, dari surau, maka dia alergi. Ayo jadi pemimpin lah tu. Tidak tahu nyuci Tuhan itu. Baca Al-Fatihah ada berui, baca ayat dah elok. Tidak hubungan dengan Allah tak bagus, maka tak benar dia. Jadi tolong sekali lagi, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin umat Islam, mulai tantangan anak-anak awak ini balik. Tuh handphone tu dulu awak melarang anak pakai handphone kan? Kini harus pakai HP. Tidak ada raja ada gaya raja 5 menit kau main HP kau 5 jam. Atau kamu aja lah mau nunggu anak di dunia manya do, dunia manya. Ini apa tu? Gitu, macam-macam. Ingat, para adik remaja semuanya segala macamnya postinglah hal-hal yang baik sifatnya. Sekali lagi, hal-hal yang baik, yang dakwah, jangan menjadi dosa warisan bagi awak. Ada dosa warisan, ada. Ada pahala warisan, ada dosa warisan. Awak posting foto-foto yang membuka aurat, hukum menutup aurat apa hukumnya? Awak-awak dan nyuruh paru. Oh, berapa tu kan? Wajib. Ini kecil wajib. Kalau di kerajaan, semangat saya. Bapak lo, kalau ditinggal, dosa gadang boleh. Ingat, kalau wah menutup aurat, mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, pergi sekolah, pergi kedai, pergi pasar, pergi kuliah, pergi sama kamar, sampai berbalik pulang, dia menutup aurat dalam keadaan berbuat pahala. Masya Allah. Tapi buat itu. Tapi ingat, kalau turun dari janjang membuka aurat, pai kamar saja, sampai berbalik pulang anak dia atau perempuan Minang itu, dia selalu dalam keadaan berbuat dosa. Barang atau banyak anak dosa. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Inna sama itu dalilnya itu. Al-Isra. Sesungguhnya pendengaranmu wal basar, penglihatanmu wal fuad, hatimu, kullu, ada kullu di sana. Tiap-tiap kasadua tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tolong sekali lagi kepada para lelaki sampai
jilbab, enggak ya. Jilbab itu bukan budaya Arab. Ingat itu. Bukan itu sudah kita sampaikan itu. Perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Cari di situ. Beko, ini juga. Al-Ahzab 59. Allah menyampaikan ke Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan Nabi, hai Nabi. Itu pesan itu. Qul, katakanlah, sampaikanlah li azwajika, kepada istri-istrimu. Dijamak di situ tuh. Kalau bini lebih ada cie. Istri-istrimu, bukan istrimu. Li azwajika, ada alif ini semua. Pada istri-istrimu. Ya, ini mulia. Bini lebih. Maaf ibu ya. Kita tidak boleh mengingkari poligami, itu boleh. Ada dalam Al-Quran. Siap nggak siap, setuju dan setuju, itu lain cerita. Kompromilah dengan istri perempuan. Jadi kepada istri-istrimu. Yang kedua, wabanatika, anak perempuanmu. Anak perempuan, jangan anak laki-laki. Laki-laki dulu ya begitu. Ya, nggak usah begitu. Anak perempuanmu. Nah, ketiga, wanisa'il mu'minin, apa? Istri orang-orang beriman. Awak tahu sampean, kalau dah aku urus. Karena itu. Nah, ketiga tadi itu. Istri orang yang beriman, tutup aurat. Anak kali sampean, yudalina alaihinna min jalabihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kudung. Apa itu? Jilbabnya. Jilbab. Apa? Jilbab. Ini bahasa awak Pak ya. Jilbabnya ke dada mereka. Itu tata caranya itu. Tidak berkabean. Bentuk orangnya cakir. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, itu tata aturannya. Boleh aurat itu gak longgar sakitnya. Boleh. An-Nur 31 jawabannya. Kasih saja. Mungkin ibu-ibu di rumah pakai baju kaos biasa saja, buka jilbab gitu kan, pakai apa? Tapi jangan pakai jilbab. Oke. Agak longgar dikit. Kepada siapa? Ada 13 di sono itu. An-Nur 31 itu. Satu, kepada suami. Apa nama? Suamimu, bukan suami kawan. Ini ada suami kawan lagi. Tidak pakai kawan situ tuh. Suamimu, anak laki-lakimu yang belum mengerti tentang aurat. Ada 3 oleh situ tuh. Please lihat nomor 31. Ayahmu. Kalau gading kadang ini kawan, perlu hati-hati juga gitu kan. Malahan kalau anak lah mulai balik dan berakal, antara laki dengan perempuan bisa tempat tidur. Itu ada tata krama. Oh, kami kamar cie di rumah di anak lagi di kamar. Itu caranya. Kunci kamar tuh. Lalu kunci kamar. Kita pada gadis-gadis itu. Kita sering itu kan panggilan moral itu, panggilan moral. Anak gadis itu perlu dijago. Perempuan itu sangat menentukan sekali, sangat menentukan sekali. Baik buruknya suatu negara, bangsa, masyarakat itu dari perempuan. Rasulullah menyatakan, dulu sebelum datang Islam, kaum wanita itu hanya 3 pur. Dapur, kasur, sumur, kasur, dapur. Putar-putar di situ lagi. Datang Islam, bukan seperti itu. Maka diangkatlah wanita itu. Ada nama Al-Quran namanya surah An-Nisa. Ibu ya, apa artinya? Wanita. Enggak ada surah Al-Rijal laki-laki, tidak ada. An-Nisa ada kan? Berarti mulia, dimuliakan Allah. Rasulullah menyatakan, An-Nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Fa'in saluhadul bilad. Kalau rancak akhlaknya, bagus sikap perilakunya, maka akan bagus negaranya. Wa'in pasadul bilad. Kalau rusak, maka akan rusak pula. Jadi strategi orang Yahudi, orang Nasrani merusak, menghancurkan Islam itu dari kaum wanita. Dari pakaian, pergaulan,
Ingat, pergaulan itu biasa saja. Laki-laki parusida lah ada. Sama saya lah. Aku awal itu. Karena ada yang konsultasi sama kita, Buya, lain boleh pacaran secara Islami. Adalah pacaran Islami juga ya. Yang pacaran itu dosa. Enggak ada yang Islami dia setaninya doh. Gitu. Ya, jadi ada yang sudah hijrah itu enggak, jangan tentang gua. Yang kata hijrah itu man hajara ma'ana Allah wa nahu, meninggalkan ajaran Allah. Hijrah itu. Tapi kalau belum meninggalkan, belum hijrah itu. Itu namanya kok. Kan ada sekarang sibuk-sibuk dengan program hijrah ini segala macamnya. Kalau hijrah itu benar-benar sikap apa? Ini prinsip dalam Islam itu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita sama-sama menjaga akidah kita, iman kita, ibadah kita, jangan sampai rusak, jangan sampai goyah. Hidup kita hanya sesaat dan sementara. Entah kapan kita akan menembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Semua adalah sudah menjadi hukum sunatullah. Ada pertanyaan? Boleh. Kalau tidak, terakhir. Yang terakhir adalah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang belum melaksanakan puasa Syawal, masih ada harapan. Jangan sampai tinggal. Bagi yang sedang, lanjutkan. Tapi ini dosa besar. Ini ada yang lalu. Besar. Tukui dulu, kalau besar semua. Kampung enggak. Ya, bagi yang belum masih ada harapan. Ingat puasa Syawal itu hebat. Man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atsba'ahu, kemudian diiringinya sitta min Syawal, 6 hari di puasa bulan Syawal, faka'annama shaimud dahri, seumpama dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa. Sudah puasa belum? Puasa. Ya, puasa belum? Puasa. Kalau udah alangan, yuk. Jangan rugi nanti. Lihat kalau setahun puasa, kalau tidak puasa nama. Itu saja. Jadi teorinya puasa 1 bulan Ramadan fadilahnya sama dengan 10 bulan. Puasa 2 bulan, 6 hari puasa Syawal itu pahalanya sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2, 12. Oke, 12. 12 ya, kan 1 tahun tuh. Nah, begitu teorinya. Jadi, kami masih paylayo dulu. Udah, ada apa-apa. Nanti aja di akhirnya. Selagi di dalam bulan Syawal sah, gitu. Kalau bahasa orangnya oke. Kita biasa bicara bahasa. Jadi, mungkin awak 2 di awal boleh, 2 di tengah boleh, 2 di akhir Syawal boleh, silakan. Kami habis di hari Kamis ke Senin rancang. Nah, gitu. Gua tanya bisa contoh. Jadi pahala fadilah kita Syawal dapat, niat kita Syawal, dan pun fadilah Kamisnya itu juga kita mendapat, gitu. Itu cara cerdas dalam ibadah namanya. Gitu ya. Ya Bu, jangan lupa ya Bu. Semua dengan puasa Syawal tadi Pak Ustaz. Ya. Kami ibu kalau sekaligus disediakan untuk mengganti gimana Pak? Ini kado. Nak mengganti yang lalu. Iya, kado namanya. Maka Nabi Maridan, jika kamu dalam keadaan sakit atau ala safar, musafir. Jadi mengkado itu lebih bagus pilih-pilih. Kado dulu. Mengkado itu statusnya wajib mengganti yang sama. Yang Syawal sunnah, gitu ya. Puasa sunnah itu banyak. Senin Kamis, kemudian 13, 14, 15 pertengahan bulan, gitu kan. Puasa Dzulhijjah dan banyak puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi kalau itu adalah mengganti itu wajib, mengganti yang tinggal, kemudian yang ini sunnah. Maka cara cerdasnya kita selesaikan mengqadha dulu. Nah, kita ke istri kita sampaikan dulu. Qadha. Baru nanti yang sunnah sampai sunnah. Ya, ibu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Masih ada? Ya Bu? Udah makan ya? Baik Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan jangan sampai ajak keluarga awak, anak-anak awak, istri awak, bangunkan dia,
Biasakan itu nilainya sangat gede sekali, sangat besar sekali. Sama perumpamaan dengan puasa 1 tahun penuh. Nah, itu hadisnya yang disampaikan oleh Baginda Rasul. Makanya Rasulullah itu banyak amalan sunnah beliau. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam penyampaian Nabi tadi selama kita menjalankan Ramadan, kita berharap ibadah Ramadan kita, ibadah Syawal kita yang sudah yang akan datang kita laksanakan, ibadah Qiyamul Lail kita dan ibadah-ibadah lainnya pada hari-hari yang lain dan juga yang akan datang. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan yang terbaik dan balasan yang terbaik bagi kita bersama adanya. Dalam penyampaian Nabi tadi, kurang lama nani reci bahwa kurang alih reno biji kurang kuning atau masakan dalam bir mata, maafkan Nabi tentang itu. Dan dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Nah ini yang halal bihalal itu saling maaf memaafkan. Faku wasfahu. Jadi ibu tidak minta ke saya tidak minta ke ibu. Coba, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tidak minta. Ibu jawab kan? Nah gitu. Jadi beri. Jadi saling maaf memaafkan. Konsep Al-Quran itu faku wasfahu. Saling maaf memaafkan. Jadi kalau tidak dia jangan menanya, tidak ditanggung betul mungkin kita dorong belokatan lupa di kaki dan kapata. Tidak tahu bagian antara tak yang paling hanya Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Bila lekok fastabiqul khairat. Boleh nanti dilihat di YouTube juga secara ulangnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.